Sebenarnya saya menyayangkan sikapnya Rismon, Bang Rismon ya. Saya melihat jangan-jangan ini strategi untuk tidak diberikan SP3 kepada Rismon. Sebentar lagi kita merayakan 1 tahun LP Pak Jokowi ya. 30 April 2025. Kita sebentar lagi masuk ke 30 April 2026. Keputusan Rismon Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Harilubis belum berbuah manis. Tidak seperti dua pendahulunya itu, restoratif justice yang diajukan Rismon mengendap begitu saja di Polda Metro Jaya. Berbeda dengan restoratif yang diajukan Egy dan Damai Harilubis yang diproses begitu cepat. Tetapi dari situ pula muncul berbagai spekulasi dan yang paling santer dibicarakan yakni adanya dugaan Rismon hendak dijadikan saksi mahkota dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Setidaknya itulah skenario yang dicurigai tim hukum Roy Suryo CS. Jika dugaan itu benar, maka permohonan restoratif justice yang diajukan Rismon pada Jokowi yang difasilitasi Polda Metro Jaya dengan sendirinya gugur. Maka dengan sendirinya pula Rismon akan tetap diadili di persidangan atas status tersangka yang menjeratnya bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lantas mungkinkah skenario menjadikan Rismon sebagai saksi mahkota untuk menghadapi Roy Suryo dapat berjalan mulus? Mengingat sampai dengan saat ini, baik restoratif justice Rismon maupun berkas perkara, para tersangka belum menunjukkan adanya kemajuan. Seorang tersangka ketika ingin dijadikan sebagai saksi mahkota, berarti saksi tersebut berasal dari pelaku tindak pidana. Syarat menjadi saksi mahkota adalah seorang tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuat atau memberikan keterangan kepada rekan-rekan lainnya yang juga ditetapkan juga sebagai tersangka atau nantinya kemudian menjadi terdakwa. Perlu diingat bahwa saksi mahkota itu dibuat atau dimunculkan atau didesain itu karena bukti-bukti kurang. Jadi urgensi daripada saksi mahkota itu biasanya karena kesulitan penyidik ataupun juga kesulitan penuntut umum untuk membuktikan suatu perkara yang pelakunya bukan cuma satu orang, tapi pelakunya beberapa orang. Jadi dasar daripada saksi mahkota itu biasanya karena buktinya kurang. Kemudian yang kedua harus diingat bahwa dia menjadi pelaku yang bekerja sama dengan penyidik dan kemudian nanti bekerja sama dengan penuntut umum untuk memberikan keterangan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Nah, kita lihat Rismon memenuhi nggak syarat untuk menjadi saksi mahkota? Menurut saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi saksi mahkota. Jadi kalau berdasarkan aturan KUHP, kalau Rismon itu mau jadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan kepada Roy Suryo dan kemudian Dr. Tifa, itu tidak memenuhi apa yang disebut dengan syarat formil menjadi seorang saksi mahkota. Karena Rismon, Dr. Tifa, kemudian Mas Roy, ini melakukan penelitian yang terpisah-pisah. Syarat untuk menjadi saksi mahkota, mereka melakukan suatu peristiwa pidana pada lokus dan tempus yang sama. Ini lokus dan tempusnya kan beda-beda. Rismon meneliti dari Balige Academy sana, di tepian Danau Toba yang indah katanya. Kemudian dia publikasikan lewat kanal YouTube-nya dia yang disebut Balige Academy. Mas Roy menelitinya di Jakarta. Dengan tempus yang berbeda juga, dengan tools yang berbeda juga. Sementara Dr. Tifa juga meneliti dengan tools yang berbeda dan kemudian juga metodologi yang berbeda. Jadi tiga ini tidak bisa dianggap sebagai penyertaan karena syarat untuk menjadikan seseorang sebagai saksi mahkota ketika perbuatan itu dilakukan dengan delneming, yaitu adanya penyertaan tindak pidana. Surat penghentian penyidikan atau SP3 yang dinantikan Rismon Sianipar usai mengajukan restoratif justice sampai kini tak kunjung dikeluarkan Polda Metro Jaya. Kecurigaan pihak Roy Suryo terhadap siasat kubu Jokowi yang hendak menjadikan Rismon sebagai saksi mahkota makin menguat.
Dengan kata lain, restoratif justice Rismond akan ditukar dengan kesaksiannya sebagai saksi mahkota. Jika skenario itu berjalan, maka Rismond akan mendapat hukuman yang jauh lebih rendah dibanding tersangka lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai saksi mahkota yang bersaksi di persidangan. Saya melihat jangan-jangan ini strategi untuk tidak diberikan SP3 kepada Rismond. Karena kalau Rismond dijadikan sebagai saksi mahkota, maka harapan Rismond untuk segera bebas dari perkara ini kelihatannya akan menjadi isapan jempol. Masih panjang. Kenapa? Seorang saksi mahkota itu syaratnya pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa. Jangan-jangan Rismond sendiri masih akan menjadi tersangka dalam perkara ini gitu. Kesepakatan RJ dipenuhi, tetapi SP3 belum tentu keluar, ya, dibandingkan dengan kawan-kawannya. Kalau hari ini Rismond bersedia menjadi saksi mahkota, berarti Rismond akan tetap menjadi terdakwa. Kemudian juga dia memberikan keterangan kepada teman-teman yang lainnya, meskipun juga pasti itu tidak akan memenuhi syarat sebagai saksi mahkota. Dan kemudian yang ketiga adalah dia akan mendapatkan kompensasi berupa pengurangan tuntutan hukuman. Dan pada saat itu juga hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lebih rendah. Nah, saya melihat kok Rismond sekarang malah diajukan sebagai saksi mahkota gitu loh. Jangan-jangan SP3-nya dia nggak akan dapat. Makanya SP3-nya Rismond berbeda dengan DHL dan ES. Saya justru melihat ini ada skenario di mana Rismond tidak akan mendapatkan SP3. Dia sudah bersedia mengajukan diri sebagai pemohon RJ, sudah mengubah hasil penelitiannya dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sudah menandatangani kesepakatan RJ, tetapi kok belakangan ingin dijadikan sebagai saksi mahkota di saat SP3-nya belum keluar, surat perintah penghentian penyidikannya belum keluar seperti DHL dan AS. Sehingga Rismond, kau perlu ingat, kau ini masih tersangka. Dan kalau kau dijadikan sebagai saksi mahkota, berarti statusmu tetap tersangka. Dan kalau di P21 kan oleh jaksa penuntut umum, statusmu sebagai terdakwa. Dan akan disidang oleh Pak Jokowi, oleh jaksa penuntut umum. Wah, ini makin keren ini, ngeri-ngeri sedap ini Rismond ini. Terlepas belum dikeluarkannya surat penghentian penyidikan oleh Polda Metro Jaya terhadap Rismond, kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Abdul Ghafur Sangaji menaruh kekecewaan yang mendalam terhadap sikap mantan koleganya itu yang dianggap begitu agresif menyerang Roy Suryo dan rekan-rekannya, sampai-sampai mengancam akan melaporkannya ke polisi. Atas sikap Rismond yang dianggap berlebihan itulah Abdul Ghafur tak segan memberinya kritik tajam. Tidak hanya itu, Abdul Ghafur juga mengingatkan konsekuensi yang harus ditanggung Rismond sebagaimana yang disampaikannya sendiri mengenai putusannya mengajukan restoratif justice pada Jokowi atas alasan hasil penelitian yang berbeda mengenai ijazah mantan. Orang nomor 1 di Republik ini. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Sebenarnya saya menyayangkan sikapnya Rismond, Bang Rismond ya, dulu klien yang juga dekat dan akrab dengan saya, itu kemudian sekarang kok malah melakukan serangan-serangan yang quote and quote membabi buta gitu ya. Saya hanya ingin perlu mengingatkan Rismond bahwa ketika dia mengambil langkah untuk RJ, dia sendiri kan sudah bersedia pada saat ketemu dengan Gibran, dia bersedia menerima segala konsekuensinya. Saya putar apa konsekuensi yang sebenarnya dia sudah nyatakan kepada publik. Ya. Dianggap saya pengkhianat, saya siap untuk dicaci, dimaki, dijadikan pengkhianat. Yang penting saya telah menemukan kebenaran itu dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Bukan dengan cuap-cuap. Ya. Artinya, sejak dari awal ketika Rismond mengambil langkah untuk mengajukan RJ, itu dia sudah menyatakan dirinya dan mendeklar dirinya bahwa dia siap untuk di framing negatif. Kalau dalam bahasa dia di sini kan dicaci, dimaki gitu kan. Itu pernyataannya dia sendiri gitu.
Langkah Rismon menyeberang ke kubu Jokowi bukan tanpa meninggalkan lubang. Selain ijazah S2 dan S3 Rismon yang sempat dituding palsu hingga berbuntut laporan, Abdul Ghafur Sangaji bersama koleganya menemukan adanya dugaan tindak pidana pada buku Gibran Endgame yang ditulis Rismon. Sontak saja, pernyataan kuasa hukum Roy Suryo CS mengejutkan banyak pihak. Namun saat disinggung mengenai dugaan pidana pada buku putih yang ditulis Rismon tersebut, secara spesifik Abdul Ghafur menyebut adanya dugaan penipuan yang dilakukan Rismon. Lantas apa yang dimaksud adanya dugaan tindak pidana penipuan pada buku Rismon Gibran Endgame, dan mungkinkah hasil temuannya itu akan dijadikan senjata baru untuk membidik Rismon ke ranah hukum? Beberapa kawan-kawan dari kami sudah melakukan kajian ya terhadap buku Gibran Endgame yang diduga ada tindak pidananya di dalamnya. Pertama, pasal 492 terkait dengan kabar bohong. Bahwa kamu bersedia menulis buku Gibran Endgame, tapi kemudian publik sudah membeli buku itu, kemudian kamu katakan itu penelitiannya tidak tepat. Kemudian juga ada pasal 495 KUHP yang baru, yaitu adanya peristiwa dugaan tindak pidana penipuan. Penipuan itu melalui serangkaian kata-kata bohong atau perbuatan sehingga orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu, yaitu orang tergerak untuk membeli buku. Kemudian yang ketiga, ada dugaan tindak pidana melalui buku Gibran Endgame itu, ada dugaan tindak pidana merugikan konsumen melalui Undang-Undang Elektronik, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga, undang-undang yang ketiga adalah ada dugaan tindak pidana merugikan konsumen dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, Rismon, jangan terlalu berlebihan. Kalaupun kamu sudah mengajukan RJ dan kemudian SP3-mu belum keluar, dan kalaupun nanti keluar dan kita belum tahu apakah kamu akan menerima SP3 apa enggak, kalaupun kamu belum menerima SP3 dan kamu dijadikan sebagai saksi mahkota, fokus saja ke situ. Kau jangan coba-coba lagi untuk menyerang pihak lainnya. Karena kamu tetap punya potensi perkara-perkara pidana lainnya. Mungkin kamu bisa saja dengan keluar SP3 kamu lolos dari laporan Pak JK. Ya, tapi ingat, kamu masih punya dugaan ijazah palsu, masih punya buku Gibran Endgame yang setelah kami kaji dengan beberapa pengacara, dan kemudian juga beberapa konsumen sudah konsultasi dengan kami, itu ada potensi kamu bisa kena 3 undang-undang. Perseteruan antara Rismon Sianipar dengan kubu Roy Suryo akhir-akhir terus memanas, terlebih sikap Roy Suryo yang menawarkan diri pada Jusuf Kalla sebagai saksi usai melaporkan Rismon ke atas Bareskrim Polri. Sontak saja banyak pihak, terutama kubu Jokowi, menganggap sikap Roy Suryo yang menawarkan diri menjadi saksi merupakan sikap balas dendam terhadap Rismon. Menanggapi tudingan tersebut, apa kata kuasa hukum Roy Suryo? Benarkah penawaran diri menjadi saksi murni alasan hukum untuk mengungkap siapa dalang di balik fitnah terhadap Jusuf Kalla, atau sebaliknya syarat muatan politis? Kenapa Mas Roy bersedia menjadi saksi dan kami juga bersedia menjadi saksi untuk mengklarifikasi bahwa apa yang dituduhkan selama ini tidak benar, tidak ada keterlibatan Pak JK di dalam langkah-langkah hukum dan hasil penelitiannya Mas Roy. Kemudian juga tidak ada 1 rupiah pun mengalir kepada kami. Ya, kami tegaskan lagi berkali-kali. Dan kemudian terhadap pelaku yang membuat AI, monggo silahkan dicari gitu loh. Kalau memang ketemu otaknya kan bisa kelihatan dia berafiliasi dengan siapa, apa maksudnya. Karena AI itu kan tidak jatuh dari langit. Itu kan pasti ada manusia yang membuat, ada tangan yang dengan unsur kesengajaan dia buat itu untuk membuat gaduh gitu. Jadi kami dukungnya dalam konteks itu, bukan untuk menyerang Rismon, tidak. Rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla itu menjadi harapan semua orang. Itulah sebenarnya harapan publik dari awal. Kalau seseorang mempunyai ijazah asli, pasti dia akan bangga menunjukkan ijazahnya kepada publik. Sehingga ada relevansi antara apa yang disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla dengan proses penegakan hukum ini yang menurut saya Pak Jokowi sebagai mantan presiden mengambil langkah hukum pidana untuk menghindari tekanan publik agar supaya dia menunjukkan ijazahnya gitu.
Karena cara untuk menghindari itu ya laporkan orang-orang yang disebut menyebarkan fitnah dan menyebarkan pencemaran nama baik gitu loh, ya kan, atau melakukan pencemaran nama baik. Caranya apa? Laporkan mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.